Baik, saudara-saudara, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berzikir dulu. Kita dengan istighfar sebanyak 11 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tadarrukan bi dhikrihi wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seperti biasa pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dalam keadaan mulia, dalam keadaan baik, yang harus kita yakini bahwasanya sebaik-baiknya tempat adalah tempatnya Allah, yaitu masjid, dan sekaligus sebaik-baiknya tempat adalah tempat menuntut ilmu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kalau Allah takdirkan berada di satu majlis yang mana majlis ini sangat mulia di hadapan Allah, begitu juga di hadapan Rasulullah. Bahkan malaikat sangat demen, sangat cinta, sangat ingin untuk hadir daripada majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah kita ngaji, kita ada di sini, kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kitab, sampiratin aja seperti biasa ada perkataan ulama terlebih dahulu. Kata Imam Hatim Asham, beliau berkata, al-'adalatu minasyaitan illa bi khamsin. Terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, kecuali illa bi khamsin, kecuali 5 perkara. Jadi kata Imam Hatim Asham, ini segala sesuatu yang terburu-buru. Karena kalau terburu-buru kadang tidak abdul, tidak maksimal kalau terburu-buru. Dan memang itu perbuatan setan, tergesa-gesa, terburu-buru. Dan itu perbuatan setan kecuali 5 perkara. Al-awalu, yang pertama, it'amut ta'am lid-duyuf. Yang pertama adalah memberikan hidangan makanan untuk tamu. Nah, kita jangan sampai tamu datang langsung ngobrol, nggak disediain makanan. Hidangkan sesuatu yang kita punya, yang miliki. Nggak usah terpaksa atau nggak usah dipaksa. Yang ada aja dulu. Ya seperti ini air kita hidangkan. Jangan sampai tamu datang duduk langsung ngobrol, nggak ada hidangan sama sekali, jangan. Jadi harus kita tercepat-cepat atau terburu-buru untuk ambil minum. Takutnya dia dalam perjalanan jauh, baru nyampe ke rumah kita doang, maka kita sediakan air nih, gitu, supaya dahaganya lebih ringan, tidak terlalu haus. Jadi jangan sampai kita punya tamu ngobrol, tapi kagak ada jawabannya. Nah, jawabannya tergantung kita, kemampuan kita masing-masing. Setidaknya belum ada makanan, air dulu. Setidaknya ada anak-anak istri di rumah, sebetulnya dulu makanan apa yang enak. Karena tamu itu luar biasa. Di dalam hadis dijelaskan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Jadi masalah tamu saja dikaitkan dengan akhirat. Dikaitkan dengan beriman kepada Allah. Di dalam hadis, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari kiamat yang akan tiba, falyukrim dhaifa, maka hendaknya orang tersebut memuliakan tamu. Siapa aja tamunya, baik orang Mesir seperti kita atau orang yang baik, lebih orang yang baik.
kita hidangkan yang kita punya. Karena perkara memberi makan, it'amul ta'am, memberikan makan perkara yang tanda-tandanya penghuni surga. Perkara yang surga inginkan atau yang surga rindukan kepada orang-orang kita, orang mukmin muslim, ada orang yang senantiasa mau berbagi, terutama kepada yang kurang mampu dan terutama juga kepada tamu kita. Jangan sampai kita banyak ngobrolnya nggak ada banyak hidangan. Nah itu masalah hidangan, it'amul ta'am, menyediakan hidangan tergantung kemampuan kita. Terburu-buru, ayo hidangkan makanan, ayo hidangkan air, jus apa dan sebagainya. Nah itu masalah tamu, Rasul menjelaskan untuk akhirat. Berarti ada kemuliaan dan di dalam tamu itu kita kasih makanan, dan kasih makanan itu perkara yang istimewa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam riwayat, bila kalau makan manggil orang dulu yang ketemu di jalan. Nabi Ibrahim kalau setiap makan, jadi nggak pernah sendirian. Jadi nggak mau para nabi itu kalau makan sendirian berjamaah, terasa hangat enak gitu kalau jamaah ya. Nah kalau santri di pondok jarang makan sendirian, kita di pondok pakai nampan. Satu nampak orang berdoa, rasa-rasa nafsu itu ada. Salah satunya takut kehabisan duluan ya, makanya agak nafsu itu makan dulu. Bukan sendirian. Ini kalau di rumah gak ada siapa-siapa ya nggak apa-apa kita sendirian. Cuman dianjurkan, disunahkan kita makan bersama-sama. Makan satu roti kata Rasul. Sebagian hadis satu roti itu cukup buat 2 orang. Jadi jangan sampai kita ke kantor, kita kerja, punya roti satu, nggak mau dibagi. Wah itu penting sambil dibagi. Karena perkara yang menghidupkan hati dan jiwa adalah perkara peduli terhadap yang lain. Peduli. Setiap punya makanan kita tawari, potong. Kalau kita cerita lagi tentang Rasul, nggak akan habis-habisnya Pak ya. Nggak akan beres-beresnya. Rasul berapa kali perutnya kelaparan. Kalau riwayat 3 hari 3 malam Rasul belum makan. Kalau kita gimana 3 hari 3 malam? Itu makanya kita bersyukur punya kerjaan yang enak, uang yang setidaknya mencukupi, kita jangan lupa untuk berbagi. Nah, kalau sebetulnya gini kata beberapa orang hebat ya, berbagilah kepada orang yang mampu. Jadi kita berbagi sama teman kita yang mampu kan? Teman kita yang mampu di luar, nongkrong berbagi. Nah kalau kepada yang tidak mampu itu artinya menolong sambil memberikan haknya. Jadi kalau berbagi waktu selayaknya orang berbagi itu pada yang mampu aja sebetulnya. Berbagi pada yang mampu teman kita jajanin. Nah kalau yang tidak mampu kita tolong sekaligus kasih hak dia. Karena di sebagian harta kita ada haknya orang lain, orang yang tidak mampu begitu. Wajar berbagi sama orang teman kita. Setiap hari ketemu kita, nah ada orang yang tidak mampu, haknya kasih. Jangan sampai tidak dikasih. Nah itu. Yang pertama adalah menyegerakan hidangan yang kita mampu ketika ada tamu kepada kita. Yang kedua adalah tajhijul mayyit. Tajhijul mayyit, segerakan ketika mayit ada meninggal, segerakan pergi ke makam. Jangan dilama-lamain. Kalau kita kan kadang suka ada yang lama nih, tajhijul mayyit. Tunggu dulu dari Bandung, dari Sumatera misalkan. Dulu sebelum saya ke situ jangan dikubur, kan begitu. Agama Islam menganjurkan untuk segera dimakamkan. Ya tetap setelah dimandikan, dibersihkan segala macam, disolatkan, disaksikan. Kalau ada piutang maka dibayar oleh ahli waris saja. Jangan lama, minimal 2 jam lah menunggu kedatangan yang dekat aja, jangan sampai 6 jam, 7 jam. Makanya kenapa disegerakan? Karena akan dikasih nikmat alam barzah yang luar biasa bagi orang yang ahli ibadah tadi
kalau meninggal tuh tajhizul mayyit yang dilakukan oleh sudah kita meninggal, tetangga kita meninggal, silakan diantarkan ke alam barzakh. Begitu juga yang kurang baik, sama. Mau yang baik, mau yang tidak baik, seseorang mati segerakan dibawa ke alam kuburnya. Nah, ketika di jalan pun jangan, kita kadang suka agak lama di jalan tuh. Dalam perjalanan disegerakan juga. Ya pelan-pelan sambil zikir disegerakan. Jadi kalau kita mau segeralah buru-buru. Nah itu buru-buru yang cepat-cepat yang dibolehkan oleh agama. Maka itu termasuk sunnah dari Rasulullah. Nah yang kedua adalah menyegerakan mayat ketika sudah beres semuanya. Segera sudah langsung dimakamkan dulu. Yang ketiga adalah tazwijul banat, segerakan menikahkan perempuan anak jikalau usianya sudah masuk balik atau lebih dari balik. Kalau kita mungkin lah anak SMA udah beres, udah nikahin aja deh. Kalau jodohnya sudah ada, dan harus mencari jodoh yang baik, yang betul-betul baik, karena menikah itu pilihan, memilih baik perempuan atau laki-laki. Jangan dikira menikah itu hanya laki-laki doang memilih, enggak. Sebenarnya perempuan juga harus memilih. Misalkan kita punya teman akrab dari dulu, saya pribadi teman akrab misalkan teman, dia juga punya anak. Nah bagaimana kita tahu anak dia soleh atau tidak? Kalau ada ketahuan solehnya atau solehanya, kita boleh dapat peluang. Jangan saya punya anak perempuan udah dewasa, boleh kita jadi dua, meminta anak bapak baik laki-laki, saya punya anak perempuan, mau nggak kita jodohkan atau kita nikahkan? Lebih baik nikah dini daripada zina dini. Lebih baik menikah dari umur balik. Kalau kita mau dari SMA atau aliyah ada keluar, kalau ada jodohnya nikah. Karena zaman sekarang ngeri, Pak. Pergaulan orang, masya Allah, kalau buka FB, buka Instagram dan segala macam media sosial, banyak tuh video-video sosial, video kayak gitu yang tidak mendidik tuh, kacau. Walaupun potongan-potongan setengah. Kadang sih kalau lupa tuh FB, Instagram, zaman sekarang SMA, kalau udah mulai berpacaran, mohon maaf, sudah lebih bagus dari syariat, melanggar syariat. Makanya orang udah kita pacaran jarak jauh atau pacaran tanpa pegang-pegangan, itu bohong. Setiap pacaran pasti ada maksud tertentu. Makanya daripada itu orang tua menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Ketika ketemu jodohnya langsung dinikahkan, jangan sampai diintar-intar. Baik laki-laki mencari, perempuan juga mencari. Sebagaimana Siti Khadijah suka sama Rasulullah, mengucapkan duluan melalui pelamar. Mau gak tuh pedagang yang luar biasa Nabi Muhammad untuk menikahi saya, Khadijah? Nah itu, jadi tetap ada perantara untuk membicarakan pada orang yang kita suka. Artinya jangan sampai perempuan menunggu terus. Kalau menunggu terus kapan? Ada jodohnya laki-laki juga sama harus mencari. Perempuan boleh memilih, laki-laki juga boleh. Jangan sampai dientar-entar. Kalau udah terjerumus kepada hal yang tidak baik, ruginya seumur hidup. Itu anak kita didik selama sampai 20 tahun, 21, 25 segala macam, mereka dia dibawa oleh orang sembarangan. Jangan sampai kita izinin dia keluar sama bukan mahramnya. Sedih orang tua membesarkan anaknya, perempuan atau laki-laki. Tapi sekarang udah laki-laki doang yang muda, Pak, perempuan juga sama. Kejadiannya kasus bokap berzina, perempuan yang ngajak, laki-laki yang ngajak, kita dua-duanya. Makanya kata Imam Hatim Asy'ari, ulama besar, ketika perempuan sudah dewasa, cekakkan dia dan nikahi. Dia sampai terjerumus kepada hal yang tidak baik. Kalau itu perkara yang sangat sedih melihat anak kita, mohon maaf, dizinai oleh orang tua. Makanya ini sedikit amalan ketika terutama masih kecil ya, dari kecil ya Bang, dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibaca di atas
amalannya, habis itu ditiup. Biasa amalan para habaib begitu ya, dibaca dan di atas kepalanya ditiup. Apakah diusahakan kepada supaya terhindar dari perkara-perkara yang haram, yang sah, zina dan lain sebagainya. Dan juga baca al-nasrah, taruh tangan kita di dada kirinya, dada kiri anak kita, laki-laki atau perempuan, supaya dia tenang, tidak galau, tidak terpikir sesuatu yang kalau kita porno kayak gitu ya. Yang sekarang ngeri, udah ngeri lah, banyak tersebar segala macam, mudah diakses, yang anak SD segala macam. Kita jaga, kita masyarakat berusaha untuk menjaga. Nah itu yang ketiga, menyegerakan menikah ketika jodohnya sudah ada atau sudah berumur balik. Kita mencari jodoh kita dengan segala macam kita usaha atau bikin skenario yang baik, pura-pura kumpul keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, ada teman kita lama, ini kita punya anak, ngobrol di situ, terus orang itu ditunjuk, itu mau sama dia tuh, baik orangnya soleh gitu. Kita sendiri yang menawarkan dan kita harus tahu dia soleh atau tidak. Yang keempat, ada 5 perkara. Yang keempat yang paling orang agak susah, qada'ud dayn, menyegerakan membayar hutang. Jadi kalau udah jatuh tempo, jangan mikirin apa-apa dulu. Kalau udah punya hutang, jatuh tempo langsung bayar. Jangan tantang. Karena prinsip kebaikan itu prinsipnya khairul birri ajilu. Sebaik-baiknya kebaikan yang harus dipercepat. Ada salah satu ulama, mohon maaf ya, saya lupa namanya siapa, di kamar mandi lagi antara mandi atau buang air besar. Ketika mandi, dia ingat baju belum dikasih sama teman gurunya. Dia juga termasuk guru, ulama tadi guru. Dia lupa pengen memberi hadiah pada guru yang lain. Ada baju yang bagus, baru ingat di kamar mandi. Tadinya mau dikasih, ternyata lupa. Kalau kasih lupa, ingat kamar mandi. Kan di kamar mandi adanya nggak boleh berbicara, nggak boleh bernyanyi, apalagi zaman sekarang. Kalau nyanyi di kamar mandi, gitu ya. Nah, adanya diam, kita mandi serius mandi. Nah, ketika dia ingat, baju belum dibagiin, langsung panggil, ya pulang, anakku, kenapa abah ngomong ketika di kamar mandi, padahal abah menjelaskan ibu tidak berbicara di kamar mandi. Enggak, wahai anakku, saya tadi mau berbagi baju, lupa. Sekarang baru ingat, segera kasih ke guru pulang kasih. Oh siap, kata anak langsung, baju itu dibawa diantarin pada yang mau kasih. Nah itu ya, kebaikan kalau ditunda kadang kita kebaikan ditunda berapa menit kemudian udah biarin tar aja lama-lama kan dikerjakan. Nah itu kalau orang minjem duit supaya tergantikan, ketika minjem niat menggantikan, harus ngomong, saya minjem ya 10 juta, dalam hati niat sebulan saya ganti. Ya saya minjem doang kan niat ganti. Bahaya itu, kadang susah gantinya. Nah itu, memberikan pinjaman dapat pahala luar biasa besar pahala dengan pinjaman. Begitu juga menyegerakan bayar hutang, pahalanya besar. Waktunya sekarang, hari ini, hari Minggu. Dulu lagi Selasa jangan dosa. Bahkan saya pinjam sama Ahmad 10 juta hari ini terakhir harus dibayar. Kalau nggak punya, setidaknya jujur dulu. Oh ini saya punya 5 juta dulu, nanti yang lainnya nyusul sebulan lagi. Boleh nggak diizinkan? Kalau diizinkan baru boleh kita mengangsur lagi sampai sebulan akan datang. Jadi jangan sampai kita punya janji hutang, kemudian dia tidak melaksanakan ketentuannya itu. Jadi harus masalah hutang bukan ada penulisannya. Jangan sampai diremehkan. Nah kayak tadi, mohon maaf meninggal, kalau ada hutang piutang, ahli waris harus membayar. Karena mayit kalau belum beres hutangnya diantara masih pelayanan atau apa mayitnya masih belum ada, kalau ketemu belum ada hubungannya, artinya memberikan haknya dulu, yaitu membayar hutang, jangan sampai tersakiti mayit tersebut. Yang terakhir adalah dalam 5 hal ini menurut Imam Hakim As-Shaf, yang terakhir adalah at-taubatu minadz-dzambi. Yang terakhir bersegera-segera
bertobat daripada dosa. Nah ini nih yang saya tantang saya sholat kalau udah gede, ntar saya ngajinya kalau udah dewasa nggak gitu lanjut langsung, apalagi kita melakukan dosa langsung tobat. Dikira tidak mencari ilmu nggak dosa, dikira gawe terus kerja terus mencari ilmu dosa itu. Karena tolabul ilmi fardhun bukan wajibatun lagi. Tolabul ilmi fardhun bukan tolabul ilmi wajibatun. Fardhun lebih daripada wajib. Nah, jangan sampai kita tidak menuntut ilmu itu. 5 perkara yang harus segerakan. Yang paling terakhir taubat. Karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ditantang bahaya kalau udah di mahal yang disegerakan menurut Imam Hatim Al-Shaf wal Ustaz dari kerajaannya mengajarkan kepada kita, dan itu semuanya adalah sunnah atau sunnah anjuran daripada agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar tentang pertama, kita belajar tentang bersegera menyegerakan dalam 5 hal. Yang pertama, memberikan makan kepada tamu kita atau orang lain. Yang kedua, menyegerakan mayat. Yang ketiga, menikahkan anak. Yang keempat, lebih cepat membayar hutang. Yang kelima, bercepat-cepat untuk bertaubat. Nah, ini terakhir belum tadi. Nah, taubat Pak. Jadi Allah maha luas ampunannya. Walaupun luas ampunannya, kita banyak dosanya besar Allah ampuni. Tapi kalau nyepelein dosa-dosa kecil, dosa kecil ini bagi Allah menggampang ampuninya, sepele itu diecengin kalau kita mah. Nah, maka dia akan Allah hukum tuh. Jadi bagi Allah mudah mengampuni dosa besar, apalagi dosa kecil. Tapi kalau udah meremehkan dosa, maka dia jauh dari rahmat Allah. Untuk meremehin enteng aja udah dah. Puasa, gak usah puasa. Atau puasa Senin Kamis, gak ada manfaatnya, gak ada efeknya. Diremeh-remehin kegiatan yang baik, yang sunnah, ataupun perkara yang dia maksiat kecil diremeh-remehin. Bagi Allah mudah menghukum orang yang meremehkan walaupun dosa kecil. Bagi Allah mudah mengampuni dosa walaupun dia dosanya besar. Tergantung kita. La asogilata ma'isrori wala tabirata ma'istigmar. Tidak ada dosa kecil kalau setiap hari dilakukan menjadi dosa besar, dan tidak ada